Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami menceritakan kisah nyata tentang karomah Rali Lur. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Farouk Ali Ridha TV. Pemindahan langgar yang irasional. Jumat itu orang tua Abdul Khalik ingin memindahkan langgar, sehingga Abdul Khalik dan orang tuanya mengajak warga setempat dengan jumlah 30 orang agar pemindahan lebih ringan. Tentu saja gentingnya harus diturunkan. Namun anehnya ketika hendak dilakukan, Rali Lur melarang genting langgar diturunkan, sehingga masyarakat menjadi tidak habis pikir dan tidak yakin akan mampu memindahkannya. Akhirnya dibuatkanlah formasi, semua orang berada di pinggir, sementara Rali Lur berada di tengah sendirian. Aneh bin ajaib, langgar bisa dipindahkan dengan baik, meskipun genteng tidak diturunkan. Setelah kejadian tersebut, warga sekitar Socha semakin yakin jika Rali Lur benar-benar seorang waliullah. Obat kanker payudara. Haji Marsayu memiliki seorang anak perempuan bernama Hamidah yang pada saat itu terkena penyakit kanker payudara. Anak perempuan Haji Marsayu ini sudah dibawa ke berbagai dokter, tapi tak kunjung sembuh. Suatu hari di perjalanan sambil nyetir, Haji Marsayu berkata kepada Rali Lur, "Kiai, Hamidah terkena penyakit payudara jenis kanker sudah lama." Di tengah-tengah perbincangan itu tiba-tiba Rali Lur dawuh, "Oh iya yu," seraya membuka laci mobilnya dan mengambil obat sejenis serbuk. Kemudian diserahkan kepada Haji Marsayu sambil memberitahukan cara pakainya. Alhamdulillah, setelah digunakan obat pemberian Rali Lur, tidak selang lama Hamidah pun sembuh. Menyesal di kemudian hari, setelah sekian lama Rali Lur pindah ke desa Pakaan Deja, Haji Abdul Khalik dan isinya ingin sowan kepada Rali Lur. Tiba-tiba Rali Lur memberikan 15 bungkus minuman alih-alih kepada istri Haji Abdul Khalik. Padahal istri Haji Abdul Khalik sedang menderita penyakit kencing manis atau diabetes. Sesampainya di rumah, Haji Abdul Khalik menyuruh istrinya untuk minum alih-alih pemberian Rali Lur. Akan tetapi istrinya menolak kerana khawatir penyakit yang dideritanya akan semakin parah. Hingga suatu saat seorang tabib dari Nganjuk mengobati istri Haji Abdul Khalik. Setelah diperiksa, tabib tersebut berkata bahawa istri Haji Abdul Khalik tidak terkena kencing manis, akan tetapi hanya penyempitan pembuluh darah di lutut. Agar menghilangkan keraguan, sang tabib menyuruh agar meminum rebusan air gula 1,5 kilogram. Setelah dilakukan benar saja tidak ada efek samping kerana memang penyakit yang diderita bukan diabetes. Seketika Haji Abdul Khalik kemudian ingat alih-alih yang diberikan oleh Rali Lur. Seandainya waktu itu istrinya mau meminumnya, dia yakin istrinya akan sembuh. Istrinya pun menyesal kerana tidak mengindahkan pemberian dari beliau. Obat yang tidak masuk akal. Pernah juga ada suatu ketika Pak To atau biasa disebut Ba Sarto, kakek dari Mas Agus di desa Pandaan, merasakan sakit kepala yang sangat akut. Kemudian Pak To meminta barokah kepada Rali Lur. Lalu Rali Lur mengambil sutil dapur, selanjutnya dibakar hingga sutil itu berwarna merah. Setelah itu sutil panas ditempelkan ke kepala yang sakit tadi. Alhamdulillah, pada saat itu juga kepala Pak To langsung sembuh. Tangkapan ikan yang melimpah. Para nelayan di pesisir utara Pulau Madura, tepatnya di dusun Makam Desa Jatra Banyuates Sampang,
Sudah beberapa hari tidak mendapatkan ikan, padahal saat itu adalah musim kemarau. Namun hasil laut tidak seperti biasanya, jauh dari apa yang diharapkan. Maka sepakatlah beberapa nelayan untuk sowan kepada Ralilur yang berada di rumah Bujairimi. Alhamdulillah, setelah para nelayan tersebut sowan kepada Ralilur, akhirnya hasil tangkapan ikan mereka melimpah ruah, bahkan lebih banyak dari musim kemarau sebelumnya. Sehingga mereka kembali sowan dan menghaturkan uang cukup banyak sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Ralilur. Namun uang tersebut beliau letakkan di pagar dan beberapa pohon pisang di sampingnya, seakan-akan beliau tidak peduli dengan uang-uang itu. Menerjang ombak dan badai. Saat itu di Jatra Banyuatis sedang terjadi hujan lebat disertai angin kencang, sehingga para nelayan menyandarkan kapal dan perahunya ke pantai kerana dalam situasi seperti itu tidak mungkin melaut untuk mencari ikan. Bisa-bisa nyawa melayang bila dipaksakan. Namun bukan Ralilur namanya kalau tidak berperilaku di luar kebiasaan. Di saat orang-orang berlindung di rumahnya dari terjangan badai, sedangkan Ralilur malah mengajak santrinya untuk pergi ke Perancak 10 menggunakan sampan via jalur laut. Tentu saja hal ini membuat semua orang khawatir. Bahkan beberapa orang yang membantu mendorong sampan ke tengah laut sempat mengingatkan bahaya mengarungi lautan di saat cuaca buruk. Sebenarnya si santri itu sempat menolak, namun Ralilur mengatakan, "Mayurah acer bengal, ayolah belajar berani," ucap Ralilur kepada santrinya. Maka naiklah Ralilur dan santrinya ke atas sampan, dan anehnya ketika berada di tengah laut, keadaan cukup tenang, padahal di bibir pantai ombak sangat besar sehingga keduanya tiba di Perancak 10 dengan selamat. Tidak pernah haji tapi sering berada di Mekah. Salah satu saudara yang sangat menyayangi Ralilur adalah Rafuat. Pernah suatu ketika Rafuat ingin memberkatkan Ralilur ke Mekah atas biaya darinya. Rafuat pun menyuruh Haji Bujairimi untuk menyampaikan keinginannya kepada Ralilur. Maka dengan segera Haji Bujairimi beranjak mau menyampaikan perihal tersebut kepada Ralilur. Melihat kedatangan Haji Bujairimi, Ralilur langsung tersenyum seakan telah mengetahui maksud kedatangan Haji Bujairimi. Setelah itu Haji Bujairimi menghaturkan apa yang menjadi keinginannya Rafuat. Toreh napah ke Mekah ra, ayo ke Mekah ra, tutur Haji Bujairimi pada Ralilur. Mendengar ajakan Haji Bujairimi, Ralilur malah semakin tersenyum. Beberapa saat kemudian beliau berkata, "Anu apa ce engkau lamarih? Engkau lamarih, Bu? Buat apa saya? Kan saya sudah, Bu." Begitulah sang waliullah. Walaupun secara kasat mata beliau tidak pernah menunaikan ibadah haji, bahkan namanya tidak pernah tercatat di database jemaah haji Indonesia, namun percayalah rukun Islam kelima itu sudah beliau tunaikan dengan sempurna. Salah satu bukti bahawa Ralilur sering ke Mekah pada saat Haji Hafiz, santri sekaligus khatam Nyai Romlah Ibunda Kelilur, menunaikan ibadah bersama temannya yang bernama Ahmad. Mereka berdua melakukan tawaf sekitar pukul 2 siang. Tiba-tiba Hafid melihat Ralilur berada di depannya. Hafid pun bilang sama temannya, "Pintar amat, itu ada Ralilur." Lalu mereka berdua mengejarnya dengan tujuan sowan kepada beliau. Namun Ralilur menjauh hingga hilang entah ke mana. Hafid dan temannya tidak sempat sowan. Kemudian mereka berdua melanjutkan tawaf mereka. Kejadian serupa juga dikisahkan oleh Kiai Haji Ali Ridha Hashim Pasuruan.
saat Kiai Haji Ali Ridha pulang dari tanah suci Mekah, beliau sowan kepada Radilur dengan membawa sorban sebagai oleh-oleh kepada Radilur. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sebelum Kiai Haji Ali Ridha memberikan sorban kepada Radilur, beliau malah diberi sorban kismis, kurma, rutop yang baru dipetik dari tangkainya oleh Radilur. Entah kapan Radilur pergi ke Mekah, yang jelas kurma rutop yang masih segar itu hanya terdapat di Mekah. Penemuan sumur obat di desa Tengket, Kecamatan 10, ada sebuah sumur yang terletak di tengah sawah. Sumur tersebut berjarak kurang lebih 150 meter dari pantai, digali oleh petani timun, sejak dulu digunakan untuk menyirami timunnya. Suatu ketika Radilur sedang duduk di dekat sumur tersebut, tiba-tiba datanglah dua anak kecil yang umurnya kira-kira tidak sampai 10 tahun. Dua anak kecil yang memakai celana pendek tersebut membawa botol air mineral. Mereka berdua hendak meminta air barokah kepada Radilur untuk mengobati ibu mereka yang sedang sakit parah. Setelah mereka mengutarakan maksudnya, ternyata Radilur menyuruh kedua anak itu untuk mengambil air dari sumur tersebut. Menurut Radilur itu adalah sumur obat, di mana ketika malam 15 Syakban air di dalam itu akan meluap-luap, lainnya air mendidih ngalkal kerana tembus dari sumber air Zam-Zam di Masjidil Haram Mekah. Konon ketika malam 15 Syakban, air dalam sumur tersebut rasanya sama persis dengan air Zam-Zam. Akhirnya kedua anak tersebut memberikan air itu kepada ibunya, dan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, ibunya langsung diberikan kesembuhan. Tak ayal tersebarlah berita penemuan sumur obat di kalangan masyarakat. Bukan hanya masyarakat sekitar Bangkalan saja, bahkan dari Surabaya dan Gresik banyak orang yang berdatangan untuk mengambil air sumur itu. Demikianlah sebagian kisah karomahnya beliau Radilur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.